Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Topik firman Tuhan adalah merespons kasih Allah, dan judul khotbah yang hari ini saya akan sampaikan adalah kasih dalam pandemik corona. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 35. Tetapi teks yang akan menjadi pusat ataupun inti renungan kita, pembelajaran kita hari ini ada pada ayat 34 sampai dengan 35. Tapi kita akan membaca mulai dari ayat 31. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah, saya ulangi, Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasa bahwa dirinya ataupun grupnya, kelompoknya, komunitasnya adalah orang-orang yang baik. Adalah orang-orang yang memiliki karakter ataupun sikap, sifat yang tidak jelek. Biasanya kita berpikir demikian. Itu adalah cara pandang umum kita terhadap diri kita atau terhadap komunitas kita, terhadap kelompok kita. Mungkin ada satu dua yang merasa dirinya tidak baik atau merasa kelompoknya tidak baik, penuh kelemahan dan lain sebagainya. Tapi umumnya kita merasa positif dengan diri kita, dengan kelompok kita, dengan komunitas kita. Tetapi seberapa baik diri kita, kualitas baik diri kita akan benar-benar nampak, akan benar-benar teruji kapan? Waktu kita berada di tengah-tengah kesulitan, waktu kita berada di tengah-tengah tekanan, di sanalah aslinya diri kita akan kelihatan. Jadi kalau dalam situasi baik, dalam situasi normal, dalam situasi yang tidak ada apa-apa, kebanyakan di antara kita dapat menyembunyikan jelek-jeleknya diri kita, borok-boroknya karakter kita. Tapi ketika kita dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, yang menekan, disitulah jati diri kita, karakter kita akan mulai nampak. Dan saya melihat ada banyak di antara kita atau kebanyakan kita mulai menunjukkan kualitas diri kita, siapa diri kita, barangkali di tengah-tengah situasi kondisi pandemi corona seperti sekarang ini. Nah, saya jadi teringat, dalam situasi normal, kalau kita belanja ke ke supermarket, kemana, kita tidak pernah kesulitan cari barang. Tapi kalau di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, pandemi corona, apalagi kalau ada isu yang baru yang muncul, misalnya kita pergi belanja, tiba-tiba barang hilang, gitu ya. Orang tidak peduli orang lain dapat barang atau tidak, yang penting saya dan keluarga saya cukup. Nah, itu kan aslinya kelihatan. Gitu ya, bahwa kita manusia
Yang merasa diri baik-baik itu ternyata adalah makhluk-makhluk yang sesungguhnya self-centered dan individualis. Saya jadi ingat ketika awal-awal pandemi corona, apa yang terjadi? Tiba-tiba alat kesehatan hilang. Masker tidak ada di mana-mana. Orang rame-rame beli alat kesehatan, nggak peduli orang lain dapat atau tidak, yang penting saya punya. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang sulit itu dapat memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Nah, jadi saya ingat dengan seorang teman saya, dia satu kali membeli mobil bekas. Nah, waktu dia membeli mobil bekas, dia membeli dari seorang yang dalam tanda petik melayani Tuhan. Dan orang ini dia bilang ini mobil diberkati Tuhan, sekian lama dipakai Tuhan melayani, ini adalah instrumen berkat Tuhan. Dia bilang begitu. Nah, teman saya percaya saja, dia beli mobil tersebut. Memang awalnya kelihatan baik-baik, nggak ada masalah. Tapi setelah sebulan, kemudian mulai ketahuan. Radiatornya bocor, gitu ya. Jendela mulai longgar, jeleknya mulai kelihatan. Setelah 1 bulan dipakai, mau dikembalikan nggak bisa. Nggak mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kehidupan kita itu seperti itu. Ya, awal-awal ketika di dalam situasi kondisi normal kelihatan baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang cacat, semuanya oke, ya, serba perfect. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah situasi kondisi yang menekan, ketika Tuhan mengizinkan dalam kehidupan kita kesulitan masuk dalam rumah tangga kita. Ketika Tuhan mengizinkan bahwa masalah-masalah berat kita hadapi, apa yang terjadi? Diri kita yang asli mulai keluar. Diri kita yang sebenarnya mulai kelihatan, gak bisa dibohongin, gak bisa ditutupin lagi. Nah, itulah jemaat yang dikasihi Tuhan. Maka kita sekarang menjadi bertanya, apakah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya di tengah-tengah pandemi corona seperti sekarang ini? Nah, dulu waktu kita tidak ada pandemik, kita semua menampilkan gereja yang barangkali sempurna, sesempurna mungkin. Tapi ketika sekarang kita berhadapan dengan pandemi corona, kita mulai menyadari kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan-keterbatasan kita, kekurangan-kekurangan kita. Namun pertanyaannya adalah apa sih yang harus dilakukan oleh gereja di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini? Nah, maka jawabannya adalah jikalau kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa tugas daripada gereja, tugas daripada orang percaya di dalam segala keadaan adalah apa? Hidup di dalam kasih. Dan itulah yang hari ini kita akan pikirkan, hari ini akan kita pelajari. Apa yang Tuhan inginkan bagi jemaat GKM Hosana? Kehidupan macam apa yang Tuhan inginkan supaya jemaat GKM Hosana perjuangkan di tengah-tengah pandemik corona seperti ini? Jawabannya adalah hidup dalam kasih. Nah, hanya pertanyaannya adalah mengapa kehidupan dalam kasih itu begitu penting? Mengapa orang-orang percaya di tengah-tengah segala situasi dan kondisi seperti sekarang ini jangan menjadi orang-orang Kristen yang self-centered, individualis, egois, tapi justru harus menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam kasih. Nah, maka kita akan memikirkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, dia memberikan sebuah perintah yang dia sebut sebagai perintah baru, yaitu untuk orang-orang percaya saling mengasihi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa maksud dari Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah perintah baru, nah, saya perlu menjelaskan konteks dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi Tuhan Yesus dia sedang berbicara kepada murid-muridnya bahwa masa hidup dia di dunia ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus tahu itu.
Maka Tuhan Yesus setelah dia melihat pekerjaan iblis sudah semakin jelas dalam diri Yudas, dan Tuhan Yesus tahu betul bahwa tidak lama lagi dia akan memasuki jalan salib. Dan Yesus tahu betul setelah jalan salib dia akan melewati kematian dan kebangkitan. Dan setelah kematian dia, kebangkitan dia harus kembali ke sorga, meninggalkan orang-orang percaya, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan di dunia ini. Maka Tuhan Yesus, dia mengingatkan murid-muridnya seperti yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi, aku akan pergi meninggalkan kamu dan ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa pergi. Kalau Anda dan saya punya orang tua, dan orang tua kita meninggalkan kita, dan dia berkata bahwa papa mama akan pergi dalam jangka waktu yang lama, mungkin tidak 1 tahun, 2 tahun, tapi sangat panjang, mungkin 10 tahun, 15 tahun. Nah, kalau kita jadi seorang anak ditinggal oleh orang tua, apa pertanyaan kita kepada orang tua kita? Mesti bagaimana? Bagaimana cara saya hidup? Bagaimana saya bisa survive tanpa papa mama di dunia ini mendampingi saya? Apa yang harus saya lakukan ketika saya seorang diri? Nah, itulah pertanyaan yang ada di dalam pemikiran murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan kembali ke sorga, Yesus dari sorga, dia akan kembali ke sorga. Pasti mereka bertanya, nasib kami bagaimana yang ditinggal? Yesus enak pergi ke sorga, kita masih di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita bisa bertahan? Bagaimana supaya kita bisa eksis? Dan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan tersebut di dalam ayat 34 dan 35. Tuhan Yesus berkata, satu-satunya cara supaya orang percaya di dunia ini bisa eksis, satu-satunya cara supaya gereja di tengah-tengah segala kondisi yang menekan dia, di tengah-tengah segala pandemik, penderitaan yang gereja harus hadapi, orang-orang percaya itu mengalami penderitaan bukan hanya sekarang ini saja waktu mengalami pandemi corona. Dari awal gereja ada sudah mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Nah, pertanyaannya adalah ketika Tuhan Yesus ada di sorga, gereja ada di dunia ini, bagaimana gereja bisa bertahan di tengah-tengah segala situasi yang menekan? Nah, maka Tuhan Yesus memberikan jawaban yang menjadi kunci daripada eksistensi dari gereja dalam dunia ini. Apa itu? Bahwa orang percaya, kalau gereja mau bertahan, kalau umat Tuhan mau survive di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini, kuncinya satu. Orang-orang percaya gereja harus hidup dalam kasih, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau tidak ada kasih di antara umat Tuhan, hancur gereja tersebut, hilang gereja tersebut. Saya baru kemarin memikirkan saya membaca, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bertanya-tanya. Saya pernah beberapa kali memikirkan, menyampaikan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua tentang sebuah jemaat namanya jemaat Efesus. Yang ditegur Tuhan oleh karena mereka sudah kehilangan kasih. Dan Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, kalau kamu tidak bertobat, kamu kucabut dari dunia ini. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan bertahan dalam dunia ini, hilang. Saya berpikir kenapa kasih begitu penting. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat jemaat Efesus tidak lagi hidup dalam kasih, Tuhan Yesus ataupun Tuhan mengingatkan bahwa mereka akan dicabut atau mereka tidak akan bertahan dalam dunia ini. Jawabannya ada pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Bahwa ternyata kunci daripada eksistensi gereja dalam dunia ini, kunci daripada bertahannya umat Tuhan di tengah-tengah kesulitan, penderitaan dalam dunia ini adalah apa? Adalah hidup dalam kasih. Kalau orang percaya tidak hidup dalam kasih, kalau orang percaya dalam dunia ini, keluarga orang Kristen dalam dunia ini tidak hidup dalam kasih, maka tidak bisa bertahan dalam dunia ini, akan hancur. Nah, itulah alasannya kenapa tadi saya berkata bahwa kasih, hidup dalam kasih itu penting. Itulah alasannya kenapa di tengah-tengah masa pandemi corona seperti ini, gereja justru harus hidup dalam kasih. Gereja harus bertumbuh dalam kasih, gereja harus belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa?
Karena kalau gereja kehilangan kasih di tengah-tengah situasi pandemi corona, maka gereja akan hancur. Kalau gereja tidak memiliki kasih di tengah-tengah situasi kondisi yang menekan, gereja tidak akan bisa survive. Nah, itulah alasan pertama kenapa hidup dalam kasih begitu penting bagi gereja Tuhan. Dan alasan yang kedua, kenapa hidup dalam kasih itu begitu penting bagi gereja? Jawabannya adalah karena itulah cara yang Tuhan gunakan di dalam apa? Di dalam membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan. Dan tidak ada kesaksian yang lebih kuat dari kehidupan orang-orang percaya dalam dunia ini ketika mereka di dalam kondisi tertekan, mereka dalam kondisi tidak mudah, mereka dalam kondisi menderita, tapi mereka hidup dalam kasih. Ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. Tetapi saya ingin mengatakan ada sesuatu yang kita harus pahami, bahwa dunia, orang tidak percaya kepada Yesus, tertarik untuk menjadi percaya kepada Yesus bukan sekedar karena mereka melihat orang-orang percaya hidup dalam kasih satu dengan yang lain, melakukan hal yang indah, hal yang mulia, bukan sekedar karena kekuatan perbuatan, bukan. Nah, ini ada banyak orang seringkali salah paham menganggap bahwa kekuatan perbuatan manusia, gitu ya, bahwa kalau kita hidup dalam kasih satu dengan yang lain, maka otomatis orang akan berbondong-bondong bergabung dengan umat Tuhan karena di dalam kehidupan yang baik penuh kasih itu membuat orang tergerak untuk bergabung menjadi orang percaya. Bukan. Kalau kita mempelajari Alkitab, bukan itu reasonnya. Kenapa ketika gereja hidup dalam kasih Tuhan menambahkan orang-orang baru kepada gereja? Di dalam Alkitab, nanti boleh mempelajari dalam Injil Yohanes, khususnya dalam Yohanes pasal yang ke-15. Di sana kita akan belajar satu kebenaran yang sangat penting. Apa itu? Ketika orang percaya hidup dalam kasih, maka Tuhan hadir di sana. Nah, ketika Tuhan hadir di sana, maka orang banyak tertarik kepada Tuhan. Jadi yang membuat orang banyak kemudian bertambah di dalam komunitas orang percaya bukan karena kehidupan orang percaya yang baik yang memiliki daya tarik, tapi kehadiran Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Dia hadir ketika apa? Ketika orang-orang percaya hidup dalam kasih. Tuhan Yesus pernah menggambarkan begini, bahwa kaitan orang percaya dengan Tuhan itu seperti apa? Seperti pokok anggur dan carang-carangnya. Kita ini adalah carang-carang. Kita tidak mampu melakukan apapun juga. Kita nggak bisa narik orang yang belum kenal Tuhan menjadi umat Tuhan sekedar karena kita mampu melakukan hal yang baik. Dunia ini bisa melakukan banyak hal yang baik. Banyak orang yang tidak memiliki keyakinan iman yang sama juga mampu melakukan hal yang baik. Tetapi yang membedakan adalah apa? Janji Tuhan. Ketika orang percaya hidup dalam kasih, ketika orang percaya saling mengasihi satu dengan yang lain, maka apa yang terjadi? Tuhan berkata bahwa Dia hadir di sana, Dia ada di sana. Dia tinggal dalam komunitas orang-orang percaya, dan itulah yang membuat banyak orang ditarik masuk ke dalamnya. Karena Kristus hadir di tengah-tengah komunitas orang percaya. Dan itulah alasannya kemudian dalam ayat yang ke-35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Nah, jadi ketika orang saling mengasihi, maka Tuhan hadir di situ dan orang bisa melihat Tuhan di sana. Dan itulah yang membuat orang-orang kemudian dibawa untuk tertarik, dibawa untuk mendengarkan berita tentang Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya maka saling mengasihi, hidup dalam kasih adalah hal yang sangat penting. Itu adalah sumber kekuatan bagi orang percaya untuk eksis dalam dunia ini. Dan itu adalah sarana yang Tuhan gunakan, di mana Dia hadir di tengah-tengah orang percaya. Dan karena kehadiran Dia itulah dalam kehidupan orang-orang percaya,
maka dunia tertarik kepada Kristus. Hanya pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus menyebut bahwa saling mengasihi yang ini adalah sebuah perintah baru. Dan barangkali kita berkata bahwa Pak, itu bukan perintah baru, itu perintah lama. Itu adalah perintah yang kita baca di dalam perjanjian lama juga sudah ada, bahwa kita harus saling mengasihi. Dan kalau kita membaca dalam literatur-literatur dunia ini, bukan hanya yang Kristen, yang tidak percaya pun mereka mengajarkan hal yang sama. Kalau jadi makhluk hidup di dunia ini, harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu kenapa sekarang Tuhan Yesus menyebut bahwa ini adalah perintah yang baru? Nah, saya akan menjelaskan begini. Jadi, perintah lama, dalam perjanjian lama ataupun di dalam apa yang diajarkan oleh tradisi, itu mengajarkan hal yang sama. Apa itu? Bahwa kita harus saling mengasihi. Bahwa saya harus mengasihi orang lain. Kasih itu datang dari saya kepada orang lain. Nah, itu adalah kita bisa menyebutnya sebagai perintah lama. Itu pola antroposentris, pola yang bersifat humanis. Saya kepada orang lain. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan begini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa model kasih yang seperti itu nggak akan bertahan. Model kasih yang seperti itu tidak akan bisa bertahan. Maka di dalam perintah baru, ya, perintahnya sama saling mengasihi, tapi dalam perintah baru ada elemen yang Tuhan Yesus ajarkan yang sangat penting, yang membedakan perintah Yesus dengan perintah yang ada dalam dunia ini dalam mengasihi. Apa itu? Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Nah, jadi Tuhan Yesus berkata, saya mengasihi orang lain karena Yesus mengasihi saya. Nah, itu yang tidak ada dalam perintah dunia ini. Bahwa kasih saya kepada orang lain, kasih saya kepada keluarga saya, kepada gereja saya, kepada orang yang tidak saya kenal, itu adalah efek. Ya, itu adalah efek, itu adalah akibat dari apa? Kasih Tuhan pada saya. Nah, itu yang membedakan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sedikit membaca sebuah ilustrasi menarik mengenai dua jenis lari. Saya baru tahu bahwa lari itu bisa dikategorikan dua tipe berbeda. Pertama namanya anaerobic running. Ya, yang kedua namanya aerobic running. Nah, aerobic running itu bukan berarti lari sambil aerobik, bukan, begitu ya. Anaerobic running dan aerobic running. Nah, apa bedanya? Nah, jadi yang disebut dengan anaerobic running itu adalah berlari, tapi dia tanpa menghirup oksigen cukup. Ya, jadi dia berlari, oksigen tidak dia hisap cukup banyak sehingga apa? Sehingga karena oksigen yang dia hisap itu terlalu sedikit, yang terjadi apa? Oksigen di dalam dirinya, dalam tubuh dia itu yang digunakan. Maka orang yang anaerobic running itu tidak bisa bertahan lama. Ya, sebentar saja setelah itu jatuh. Gitu ya, setelah itu dia gak kuat lagi lari. Dan sementara orang yang aerobic running, nah dia berlari dengan pernafasan yang benar. Gitu ya, jadi dia menghirup nafas, gitu ya, dia mengambil udara, oksigen, dan oksigen yang dia dapatkan dia gunakan untuk berlari. Nah, ini adalah orang yang kemudian bisa berlari dalam jarak panjang. Nah, itulah yang menggambarkan, membedakan antara perintah lama dan perintah baru. Dalam perintah lama kita diajar oleh dunia ini, kita diajar oleh orang tua kita, oleh tradisi untuk hidup dalam kasih, untuk belajar mengasihi orang lain. Dan kehidupan yang seperti ini sangat terbatas. Kekuatannya itu sangat terbatas. Ketika kehidupan baik, ketika kehidupan normal, itu bisa kita lakukan. Dan kita barangkali hanya bisa melakukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Tidak kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita mengasihi berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita mengasihi,
Kekuatan kita dalam mengasihi itu bukan dari diri kita, tapi dari kasih yang kita terima, kasih yang kita alami, kasih yang kita rasakan dari Tuhan. Nah, jadi kasih kita terhadap sesama adalah efek, akibat dari apa? Dari kasih yang kita terima dari Tuhan. Itulah sebabnya maka orang-orang percaya mampu apa? Mampu memiliki kasih dengan dua kualitas. Satu, unconditional. Unconditional artinya kita mampu mengasihi orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Maka saya salut luar biasa melihat orang-orang percaya tertentu sebagai istri diabaikan oleh suaminya, disiksa, ditindas, kadang mengalami perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ketika sang suami sakit, ketika sang suami nggak bisa apa-apa, dia tetap rela melayani. Kasihnya unconditional. Ini bukan bodoh, ini bukan orang yang kita anggap orang bilang kayak kena puruluk, kena menyan begitu sampai cinta buta, orang udah nggak layak dikasihi tetap dikasihi. Bukan. Ini adalah orang yang mampu mengasihi dengan kasih yang unconditional. Dan dengan kasih yang karakter yang kedua, sacrificial, dengan kasih yang rela berkorban. Nah, pertanyaannya bagaimana orang bisa memiliki kasih yang demikian? Mampu memberikan melampaui apa yang dunia ini standarkan. Karena kasih dia bukan bersumber dari diri dia kepada orang lain, tapi dari Tuhan kepada dia dan efeknya kepada orang lain. Nah, maka jemaat sekalian, saya ingat dengan sebuah kisah. Di tahun 1800 ada seorang anak bangsawan namanya Ellis. Dia meninggal dunia kena penyakit difteri. Sekarang penyakit ini dapat mudah diatasi dengan penisilin. Dan ada vaksinnya, tapi di tahun 1800-an tidak ada. Maka dikisahkan dalam kisah ini ketika anak Ellis berusia 7 tahun, dia kena diftera. Dan kerongkongannya bengkak, tidak bisa bernafas, dan berbahaya sekali, sangat menular. Maka anak ini dia berteriak, dia menangis, dia menderita sekali, dia meminta kepada mamanya untuk dipeluk. Dia bilang kepada mamanya, "Mami peluk, mami peluk." Padahal dalam sakit seperti ini mamanya tidak boleh memeluk dia. Tidak boleh dia memegang dia karena sakit virus difteria itu sangat menular. Bukan hanya itu, anak ini minta dicium. Bagaimana sang ibu ketika melihat anaknya sekarat seperti ini, dia minta dipeluk, dia minta dicium. Ibunya, dia tidak bisa menahan. Dia tidak bisa menahan kasihnya terhadap anaknya dia peluk, anaknya dia cium. Dan anaknya meninggal. Dan gak berapa lama, 2 minggu atau 3 minggu, ibunya kena sakit yang sama, difteria. Dan kemudian dia juga meninggal. Nah, ini adalah kasih yang bersifat sacrificial, kasih yang bersifat unconditional. Tetapi kasih yang seperti ini bisa kita lihat dalam diri keluarga, orang-orang yang dalam diri keluarga, khususnya keluarga yang normal, yang baik. Kalau kita punya anak kita kasihi, kita bisa melakukan kasih yang bersifat sacrificial. Tapi kalau anak kita kurang ajar, kalau anak kita anak yang badung, anak yang nakal, anak yang atau bukan anak, tapi kalau itu adalah istri kita yang mengkhianati kita, suami yang berselingkuh berkali-kali, mertua yang terus-menerus menyakiti hati, teman segereja yang kayak buah durian, nggak bisa didekati, terlalu tajam, menyakitkan kalau dekat dengan orang tersebut. Bisa nggak kita mengasihi orang seperti ini? Bisa nggak kita secara unconditional, sacrificial, kita melayani, menyapa, menunjukkan kehangatan, perhatian kepada orang-orang seperti ini? Tidak bisa kalau kita mengasihi dengan cara yang lama. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup dalam kasih adalah kunci daripada eksistensi orang percaya gereja dalam dunia ini. Hidup dalam kasih adalah sebuah instrumen
yang Tuhan pakai di dalam membawa orang-orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan. Tapi hidup dalam kasih itu hidup yang bagaimana? Maka jawabannya hidup dalam kasih itu adalah hidup dengan kasih yang unconditional, dengan kasih yang sacrificial. Unconditional artinya apa? Kita mengasihi orang tanpa melihat. Tanpa melihat apakah orang tersebut baik pada kita ataukah tidak. Apakah orang tersebut kita kenal ataukah tidak. Apakah orang tersebut adalah orang yang layak ataukah tidak. Itu artinya unconditional. Dan sacrificial artinya apa? Nah, saya seringkali mendengar memberi, mengasihi sampai terasa sakit. Nah, itu sacrificial love. Ya, kita mengasihi orang yang gak pantas, yang nyebelin, itu menyakitkan. Tetapi itu sacrificial love. Nah, kalau orang percaya memiliki kasih yang seperti itu. Kalau orang percaya hidup dalam kasih yang seperti itu. Maka orang-orang percaya bukan hanya akan survive dalam dunia ini, tapi orang-orang percaya akan menjadi berkat bagi dunia ini. Orang-orang percaya akan dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, walaupun dunia ini sedang mengalami krisis yang luar biasa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingat dengan sebuah kisah seorang misionaris bernama Ira Gillard. Nah, dia adalah misionaris yang melayani di wilayah Afrika Timur. Afrika Timur berarti Sudan, Kenya, nah itu Afrika Timur. Dan dia mengamati di Afrika Timur didirikan ada klinik kesehatan oleh rumah sakit misionaris, tapi di saat yang sama ada juga klinik kesehatan yang dibangun oleh pemerintah. Yang mengherankan Ira Gillard ini adalah kenapa orang-orang di Afrika itu, di Kenya, di Sudan itu, mereka memilih pergi ke rumah sakit punya misionaris yang jaraknya lebih jauh daripada pergi ke rumah sakit pemerintah yang lebih dekat pada waktu itu. Nah, maka pernah ditanya oleh Ira Gillard ini kepada penduduk di sana. Penduduk di sana mengatakan, bukan karena obatnya, Bu, bukan. Obatnya sama. Ya, obatnya sama. Mungkin di sini Paramek, di sana juga Paramek. Sama obatnya. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan tangannya, Bu. Tangannya yang membedakan. Maksudnya apa? Ketika orang-orang Afrika tangannya membedakan. Rumah sakit yang dibangun oleh misionaris ini, dia bukan hanya memberikan obat, bukan hanya memeriksa, tapi dia melayani orang dengan kasih. Dia melayani orang dengan kasih secara unconditional. Dia tidak melihat orang yang datang ini siapa, orang yang datang ini bagaimana, tapi dia melayani semua orang yang datang dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih, unconditional. Dan mungkin juga dengan sacrificial, dengan pengorbanan. Siapapun yang datang ke rumah sakit misionaris, mereka melihat, mereka dikasihi, mereka diperhatikan, mereka disayangi. Itulah bukti, itulah contoh bagaimana ketika orang percaya hidup dalam kasih, Tuhan hadir di sana, itu memberikan daya tarik kepada dunia untuk mencari Tuhan. Tapi sekali lagi bukan karena kita memiliki kekuatan magis, bukan karena kebaikan manusia bisa menarik orang datang kepada Tuhan, bukan. Hanya Tuhan yang bisa menarik orang datang kepada Dia. Ya, ada sebuah lagu sekolah minggu, indah sekali. Ya, salah satu lagunya berkata bahwa Dia harus semakin tinggi, aku harus semakin rendah. Dan ketika Dia ditinggikan, semua orang datang kepada Dia. Memang Yesus yang hanya mampu menarik orang untuk datang kepada Dia. Dan kapan orang bisa melihat Yesus? Ketika gereja orang-orang percaya hidup dalam kasih. Jemaat sekalian, pertanyaannya bagaimana dengan GKM Hosana? Apakah jemaat GKM Hosana adalah jemaat yang hidup dalam kasih? Apakah di tengah-tengah pandemi corona seperti sekarang ini, kita, para hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus gereja, pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, hidup dalam kasih? Ataukah di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, kita semakin hidup individualis, semakin hidup self-center? Nah, kalau kita hidup semakin self-center, kalau kita hidup semakin individualis, maka
kita tidak akan bertahan dalam dunia ini. Gereja kita satu kali akan Tuhan cabut dari dunia ini. Dan kita juga tidak bisa menjadi berkat, menarik orang untuk datang kepada Tuhan kalau kita hidup secara self-center. Kalau saya amati, ada banyak di gereja Tuhan orang-orang yang mengikut Tuhan dengan tipe pegawai. Tipe pegawai. Maksudnya tipe pegawai itu bagaimana? Orang mengikut Tuhan karena upah. Orang mengikut Tuhan karena berkat. Orang mengikut Tuhan biar dapat sesuatu, biar sembuh, biar usaha lancar, biar diberkati. Begitu pandemi corona, begitu hidup susah, begitu hidup menderita, dia berkata bahwa saya tidak bisa untuk berkorban bagi orang lain. Jangankan berkorban bagi orang lain, saya aja kekurangan. Nah, ini adalah tipe pegawai. Orang Kristen tipe pegawai, berorientasi pada berkat, berorientasi pada kelancaran, berorientasi pada kemakmuran, sehingga ketika pandemik, ketika situasi sulit, ketika situasi tidak mudah, tidak ada lagi berkat, ekonomi garing, pekerjaan susah, dia nggak bisa melayani lagi. Dia tidak bisa berkorban bagi orang lain. Kenapa? Karena orientasi hidupnya adalah receiving something, menerima sesuatu. Nah, ini adalah tipe pegawai, gitu ya. Melakukan, kalau kita punya pegawai di rumah, dia akan melakukan apa yang kita perintahkan, asal apa? Dia dapat upah. Nah, ada banyak orang Kristen seperti ini. Kalau Anda dan saya orang Kristen seperti ini, tipe pegawai, maka kita tidak bisa menjadi berkat ketika situasi dan kondisi dalam kondisi yang menyulitkan. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain? Ini tipe pegawai. Dan tipe kedua, dalam gereja seringkali ada yang saya sebut tipe budak. Ya, budak dalam pengertian budak-budak di zaman dulu. Kita zaman sekarang udah nggak ada budak. Tipe budak ini adalah tipe orang yang melakukan sesuatu karena takut hukuman. Ya, seperti di zaman sekarang, kalau misalnya mengalami pandemik, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, bukannya dia bertanya, bukannya dia memikirkan apa maksud Tuhan, tapi yang ada dalam pikirannya apa? Wah, kita lagi dihukum Tuhan nih. Wah, sebentar lagi Tuhan datang. Wah, ini bagaimana hidup saya? Wah, saya tidak diberkati, saya sedang dikutuk Tuhan, dan seterusnya. Nah, ini adalah tipe-tipe orang Kristen yang tidak bisa berbuat apa-apa karena apa? Karena ketakutan sedang dihukum Tuhan. Nah, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang Tuhan izinkan yang disebut sebagai ujian iman, belajar dari surat Yakobus. Surat Yakobus mengatakan apa? Kalau Anda dan saya mengalami ujian iman dari Tuhan, berbahagialah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang memproses, membentuk kehidupan kita melalui ujian iman yang kita alami, ujian iman yang kita lewati. Saya percaya bahwa pandemi corona yang diizinkan Tuhan saat ini adalah ujian iman bagi kita. Untuk apa? Untuk membentuk kehidupan kita, untuk menyadarkan kita, untuk belajar di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini kita belajar, yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam kasih, itu yang Tuhan inginkan. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya hidup dalam kasih? Dan tentu pertanyaan kedua yang sangat penting untuk kita pikirkan adalah tahu dari mana kita hidup dalam kasih ataukah tidak. Karena dalam situasi kondisi kayak begini kita nggak bisa keluar rumah, betul nggak? Dalam situasi kondisi seperti ini kita kadang-kadang terbatas sekali. Maka saya berpikir keras bagaimana kita tahu apakah di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini kita hidup dalam kasih ataukah tidak. Bisa dilihat dari kehidupan doa kita. Apakah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini kita memiliki hati berdoa, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Saya berpikir kalau kita tidak bisa berdoa untuk membantu rumah tangga kita tidak akan bisa berbuat sesuatu secara unconditional kepada orang tersebut. Kalau kita tidak bisa berdoa untuk sopir kita, untuk karyawan kita, kalau kita tidak bisa berdoa untuk mereka yang sakit, kita tidak akan bisa melakukan hal yang lebih di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Itulah sebabnya maka saya berpikir, saya merenungkan, saya bertanya-tanya, bentuk kasih macam apa yang kita bisa lakukan di GKIM Hosana di tengah-tengah situasi pandemi corona seperti ini.
Saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Apalagi ketika situasi lockdown, kita di rumah, banyak waktu di rumah. Apa yang kita gunakan di rumah selama ini? Orang bilang katanya di tengah-tengah pandemi corona itu orang hanya dari dapur pergi ke kamar. Dari kamar nonton TV. Nonton TV ke dapur lagi. Ke kamar mandi, ke kamar. Makanya berat badan naik 5 kilo. Katanya begitu. Nah itulah sebabnya. Coba kita pikirkan. Kenapa Tuhan izinkan kita harus berada di rumah? Bukankah selama ini kita berkata nggak bisa membaca firman Tuhan terlalu sibuk. Nggak bisa berdoa syafaat karena terlalu sibuk pekerjaan dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan kasih kesempatan kepada kita di rumah. Begitu banyak waktu di rumah. Apa yang kita gunakan setiap hari? Nonton drakor. Begitu Pak. Drama Korea itu yang kita lakukan. Berjam-jam kita nonton drakor. Ya bukannya nggak boleh. Boleh saja kita menonton apa yang kita mau lihat. Tetapi bukankah ini momen yang baik bagi kita untuk saling mendoakan. Maka jikalau Anda adalah pengusaha, bisakah Anda berdoa untuk orang-orang yang selama ini bekerja pada Anda di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini? Kalau Anda seorang karyawan, bisakah kita mendoakan atasan kita, perusahaan kita di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini? Kalau Anda dan saya adalah seorang guru, seorang dosen, bisakah kita mengambil waktu untuk mendoakan mahasiswa murid kita? Dan kalau kita adalah seorang mahasiswi atau seorang mahasiswa, kalau kita adalah seorang murid, bisakah kita mendoakan guru kita? Kalau Anda dan saya adalah seorang majelis jemaat, seorang hamba Tuhan, seorang penatua, seorang diaken, apakah di tengah-tengah pandemi corona seperti ini kita mengambil waktu mendoakan jemaat Tuhan? Di jemaat kita ada orang yang mengalami sakit secara mendadak. Di jemaat kita ada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi, meninggal dunia. Apakah kita mendoakan mereka? Dan kalau Anda dan saya adalah jemaat Tuhan, apakah Anda mendoakan di tengah-tengah pandemik seperti ini gereja Anda, GKI Mosana, mendoakan orang-orang yang melayani Tuhan selama ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah momen di mana kita harus bertumbuh dalam kasih. Belajar untuk mengasihi, belajar bertumbuh dalam kasih. Itu tidak akan terjadi kalau apa? Kalau berdoa untuk mereka saja kita tidak mampu dan tidak bisa. Saya teringat dengan kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Dan seorang lumpuh itu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh 4 orang temannya. 4 orang temannya beriman, Yesus tahu mereka beriman, maka dikatakan oleh Alkitab ketika Yesus melihat iman mereka, itu berarti 4 orang temannya itu beriman. Mereka membawa teman mereka yang lumpuh, bergumul, bergulat dalam hidupnya kepada Tuhan. Secara simbolis, secara metaforis kita bisa melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah gereja kita mungkin ada orang yang baru ditinggal oleh suaminya. Apakah kita membawa orang tersebut kepada Tuhan dalam doa kita? Ya tentu tidak secara harafiah. Kita datang, kita bawa kepada Tuhan, tidak. Tapi dalam doa kita, apa kita mendoakan dia, membawa dia kepada Tuhan. Ketika kita mendengar ada jemaat yang tiba-tiba terdiagnosa sakit kanker, stadium 4. Apa yang kita lakukan? Apakah kita seperti 4 orang ini kita bawa dia kepada Tuhan? Kita berdoa, kita mendoakan dia pada Tuhan. Nah itulah bentuk kasih yang kita bisa lakukan di tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Apakah Anda dan saya menggunakan waktu yang kita miliki sekarang untuk berdoa bagi orang-orang di sekitar kita? Bukan hanya orang-orang yang ada di gereja, tapi juga orang-orang yang di luar gereja. Yang di rumah kita, orang yang membantu kita, teman kita, rekan kita. Jangan anggap remeh doa. Jangan pernah menganggap remeh doa. Doa punya kekuatan yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Pelayanan terakhir apakah yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-murid Tuhan? Berdoa. Kalau Yesus saja berdoa bagi manusia, bagi Anda dan saya,
Kenapa Anda dan saya merasa berdoa bagi sesama kita sebagai sesuatu yang tidak penting? Padahal doa itu adalah sesuatu yang sangat signifikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, mari kita mulai mendoakan orang-orang di sekitar kita, gereja kita, pembantu rumah tangga kita, sopir kita, rekan bisnis kita. Semua orang, baik yang layak untuk kita doakan ataupun tidak. Saya tutup khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang security Kristen menjadi korban 9/11. Ya, korban ketika ada aksi bunuh diri, pesawat terbang ditabrakkan ke WUTC. Tabrakan. Nah, diceritakan dalam memori orang jadi korban. Ada seorang security Kristen. Ketika peristiwa itu terjadi, security Kristen ini berada di lantai 65. Ketika pesawat itu mulai menabrak, semua orang berlari keluar dan ada kesempatan bagi security Kristen ini. Tidak bisa naik lift, semua naik tangga, 65 tingkat dia harus turuni supaya dia bisa selamat ke bawah. Begitu banyak orang berlarian untuk menyelamatkan dirinya. Nah, waktu dia akan meninggalkan tempat yang dia jaga, dia melihat ada seorang cacat, tidak bisa berjalan, seorang lumpuh. Dia punya dua pilihan saat itu. Satu, dia tinggalkan itu orang lumpuh, dan dia berlari seperti yang lain. Atau yang kedua, dia bantu orang lumpuh itu. Kalau Anda dan saya jadi dia, apa yang Anda dan saya akan lakukan? Apa yang dilakukan oleh security Kristen ini? Yang dia lakukan adalah dia gendong orang lumpuh ini, dia bawa turun 65 lantai ke bawah. Apa yang terjadi? Gedung keburu runtuh. Dia mati bersama dengan orang lain. Nah, saya ingin kita belajar sesuatu di sini. Ini bukan tindakan konyol, bukan. Orang tersebut bisa menyelamatkan dirinya dan mengabaikan orang yang dia lihat. Dia bisa melakukan itu, tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu. Dia memiliki yang namanya sacrificial love. Dia tidak bisa mengabaikan orang yang menderita, yang akan mati, yang dia tidak bisa melakukan itu. Maka dia menggendong orang yang membuatnya akhirnya menjadi mati oleh karena gedung keburu runtuh. Itu sacrificial love. Di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, kita belum sampai diminta Tuhan melakukan seperti yang dilakukan security Kristen ini. Menyaksikan Tuhan, menunjukkan kasih kepada seorang lumpuh. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu itu adalah momen terakhir orang lumpuh itu percaya kepada Tuhan, melihat bagaimana seorang Kristen selama ini barangkali semua orang meninggalkan dia, dan sekarang ada seorang yang percaya kepada Tuhan, mau berkorban bagi dia, mati bersama dengan dia. Barangkali itulah momen terakhir dalam hidup dia dan dia percaya kepada Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi yang pasti adalah orang ini, security Kristen ini, dia rela untuk apa? Untuk mengorbankan hidupnya untuk mentaati Tuhan. Dia memiliki sacrificial love bagi orang yang dia tidak kenal. Kita belum sampai diminta Tuhan melakukan itu. Belum. Tapi kita diminta Tuhan untuk apa? Belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi mereka. Dan Anda dan saya diajak untuk apa? Untuk berdoa bagi orang-orang di sekitar Anda dan saya. Masakan kita tidak rela meluangkan 5-setengah jam waktu kita setiap hari untuk apa? Berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang yang sakit, yang menderita. Orang-orang yang bergumul dalam hidupnya.
Tapi Anda dan saya tidak bisa berdoa, menyatakan kasih bagi orang lain di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Kalau apa? Kalau Anda dan saya adalah orang yang self-center, orang yang individualis, yang belum merasakan God's love in your life. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita baru bisa hidup dalam kasih, mengasihi secara unconditional dan sacrificial. Kalau apa? Kalau kita menerima kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Kalau kita setiap hari hidup dekat dengan Tuhan, setiap hari kita mencari Tuhan, merasakan bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini Tuhan tidak meninggalkan saya. Efeknya apa? Kita mampu mengasihi orang lain. Maka problem di dalam kehidupan ini seringkali bukan problem horizontal, tapi problem vertikal. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka kita akan mampu melayani sesama, memiliki hubungan horizontal dengan beres, dengan baik juga. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, apa yang harus jemaat GKIM Hosana lakukan di tengah-tengah pandemi corona? Hiduplah dalam kasih. Bagaimana Anda dan saya bisa hidup dalam kasih? Belajarlah mulai hari ini, menyisihkan waktu kita setiap hari, 5-30 menit, doakan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, mengaku betapa sering hidup kami dikuasai oleh keegoisan. Betapa sering hidup kami dikuasai oleh memusatkan diri sendiri, sehingga kami tidak bisa melihat penderitaan orang lain. Kami tidak bisa melihat kesukaran orang lain karena kami hanya memandang diri kami. Kami hanya memandang masa depan kami yang nampak buram. Kami hanya memandang kesehatan kami. Kami hanya memandang pergulatan-pergulatan kami. Sehingga kami tidak bisa melihat orang lain, kesulitan pergumulan orang lain. Tetapi itu bukanlah panggilan seorang Kristen. Panggilan seorang Kristen, panggilan murid Tuhan, ciri daripada murid Tuhan adalah kami hidup dalam kasih. Kami tidak mengabaikan pergulatan-pergulatan kami pribadi. Kami membawa pergulatan-pergulatan kami kepada Tuhan. Tetapi kami tidak hanya memikirkan diri kami dan pergulatan kami. Tapi kami melihat bahwa di sekeliling kami ada orang-orang yang harus dibawa kepada Tuhan. Mereka adalah mungkin orang-orang yang kami tahu mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami kehilangan, mengalami kesulitan. Gerakan kami untuk membawa mereka dalam doa. Dan mungkin juga di antara mereka ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kalau mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan masuk ke dalam penghukuman. Mereka akan berhadapan dengan pengadilan dan menerima penghukuman kekal dari Tuhan. Kami tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang kami kasihi dalam keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang selama ini melayani kami dalam rumah tangga, baik sebagai sopir, sebagai pembantu rumah tangga, karyawan, dan lain-lainnya, ketika mereka, karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka harus berjalan dalam jalan kebinasaan. Maka gerakan kami Tuhan, berdoa bagi mereka, mendoakan mereka supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Supaya pandemik saat ini menyadarkan mereka bahwa manusia tidak bisa mengandalkan diri sendiri dalam dunia ini. Manusia membutuhkan Tuhan dan harus mencari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh memikirkan kembali panggilan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian.